Halo, nama saya Yang Jihan Sabrina dari kelas 12 MIPA 4. Di sini, saya akan menampilkan hasil laporan praktikum korosi. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Kemudian, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Landasan teori. Definisi korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian proses terjadinya korosi ini merupakan proses elektrokimia, di mana elektrokimia ini adalah proses terjadinya reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama yaitu air. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kemudian ada pH. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini dapat menyebabkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Ketiga yaitu beda potensial. Jika dua logam saling bersinggungan pada lingkungan lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh O2 dari udara. Kemudian, alat dan bahan. 6 buah gelas plastik, 6 buah paku, amplas besi, air biasa, air panas, cuka, air garam, minyak, dan lembaran plastik. Kemudian yaitu prosedur kerja. Hasil dan pembahasan. Pada slide ditampilkan foto pengamatan pada hari pertama. Pada gelas A, diketahui bahwa besi mulai menguning, kemudian pada gelas B, besi juga mulai menguning, pada gelas C, sedikit menghitam, dan kemudian pada gelas D juga mulai menguning. Pada gelas E, tidak terjadi perubahan sama sekali, dan juga pada gelas F juga tidak terdapat perubahan sama sekali. Nah, di sini yang paling menguning adalah gelas B, kemudian diikuti oleh gelas D, baru gelas A, dan kemudian gelas C yang sedikit menghitam. Pada hari kedua, gelas A bertambah kuning, kemudian gelas B juga bertambah kuning, gelas C sedikit menghitam, gelas D bertambah kuning, gelas E tetap tidak terdapat perubahan, dan gelas F tidak terdapat perubahan. Nah, di sini sama seperti pengamatan pada hari ke-1, B merupakan
yang paling cepat mengalami perubahan, kemudian diikuti oleh gelas A dan kemudian gelas D, baru gelas C. Pada hari ketiga, gelas A bertambah kuning, gelas B juga bertambah kuning, gelas C mulai menghitam, terlihat lebih hitam daripada hari sebelumnya, kemudian gelas D juga bertambah kuning, gelas E tidak terjadi perubahan sama sekali, dan gelas F juga tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, di sini gelas B telah bertambah kuning dan telah sangat dapat terlihat bahwa hampir di seluruh bagian paku telah mengalami perkaratan. Sini merupakan tabel pengamatan. Dari tabel pengamatan dapat kita lihat bahwa air panas merupakan yang paling cepat mengalami korosi. Kemudian diikuti oleh air biasa, baru air garam, baru cuka. Sedangkan untuk minyak dan gelas F, yang dimana gelas F ini tidak mengalami perlakuan sama sekali, tidak terjadi perubahan. Pembahasan. Nah, dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa gelas B, yaitu air panas, mengalami korosi paling cepat, kemudian disusul oleh gelas A, D, dan C. Dan sisanya, E dan F tidak mengalami korosi. Hasil pengamatan tersebut membuktikan bahwa suhu sangat mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian, gelas A dan D juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, namun kecepatan dalam perkaratannya masih di bawah gelas B. Pada hasil pengamatan gelas C yang berisi cuka, paku hanya berubah menjadi hitam, yang artinya larutan cuka yang digunakan tidak sangat kuat untuk merubah paku menjadi berkarat. Nah, gelas C dan gelas D ini membuktikan bahwa pada larutan yang mengandung garam dan asam, membuat elektron lebih mudah terikat oleh oksigen di udara. Kemudian pada gelas E, paku tidak mengalami perkaratan sama sekali, yang artinya minyak tidak mempengaruhi perkaratan sama sekali. Begitu pula dengan gelas F, tidak terjadi perubahan karena tidak ada oksigen dan juga tidak bersinggungan dengan air. Artinya, paku tidak akan berkarat apabila tidak diberi larutan yang dapat menyebabkan karat. Kesimpulan. Di sini didapatkan kesimpulan dari eksperimen tersebut. Nah, yang pertama yaitu larutan air panas, air biasa, cuka, dan garam dapat menyebabkan korosi pada besi. Kemudian, air panas ini merupakan larutan yang paling cepat membuat paku berkarat. Paku yang tidak diberi perlakuan tidak akan mengalami korosi. Nah, kemudian korosi terjadi karena adanya oksigen dan juga air. Kemudian yang terakhir yaitu suhu dan pH terbukti berpengaruh pada proses korosi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.